Pemirsa, berlangsungnya pandemi COVID-19 ini membuat banyak perusahaan harus menutup tempat kerja mereka. Hal tersebut pun membuat banyak orang putus pekerjaan dan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia. Lantas seperti apa perkembangan pekerja dan pengangguran di Indonesia? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah tingkat pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. Kita akan cermati dari bulan Agustus 2020 dari sisi persentase tercatat sekitar 7,07%. Adapun di bulan Februari 2021 tingkat pengangguran terbuka justru ada sedikit penurunan menjadi 6,26%. Sementara prediksi di bulan Agustus dengan adanya pandemi COVID-19 yang kita tahu adanya peningkatan lagi yang cukup signifikan dengan varian baru Delta, sehingga diprediksikan akan berada dalam kisaran 7,15% hingga 7,35%. Ya, kita tahu juga pemirsa, sudah 1 tahun lebih ini lamanya kasus COVID-19 diumumkan di Indonesia. Banyak sektor yang terdampak akibat wabah ini dan salah satunya adalah sektor ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka. Angka pengangguran di Indonesia selama pandemi COVID-19 meningkat dari 4,9% menjadi 7%. Ya, masalah pengangguran menjadi hal yang paling krusial dalam proses memulihkan ekonomi di tahun 2021. Tingginya tingkat pengangguran sangat berdampak pada penduduk usia kerja. Lantas seperti apa perkembangannya dari tahun 2020 hingga saat ini? Kita akan simak kembali informasi berikut ini. Ya, ini adalah dampak COVID-19 ya terhadap penduduk usia kerja dalam jutaan orang. Kita lihat dari sisi pengangguran. Ini bicara mengenai masanya di bulan Agustus 2020, di mana angka ataupun tingkat pengangguran sekitar 2,56%. Juta orang maksud kami, 2,56 juta orang. Kemudian di bulan Februari 2021 justru ada penurunan menjadi 1,62 juta orang. Sementara dari mereka yang bisa dikatakan tidak bekerja untuk rentang waktu tertentu, jadi tidak full, sekitar 0,75 juta orang berbanding dengan 0,65 juta orang di Februari 2021. Sementara mereka yang bekerja dengan pengurangan jam kerja, di Agustus 2020 tercatat 24,03 juta orang, kemudian di bulan Februari 2021, penduduk usia kerjanya sekitar 15,72 juta orang. Ya, pemirsa, indikator sosial yang mengalami perbaikan ini menunjukkan telah berkurangnya dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja Indonesia. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga terus melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang mencakup sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, hingga insentif usaha. Ya, seiring dengan pemberian stimulus dan bantuan, banyak masyarakat yang memanfaatkan stimulus untuk menciptakan usaha baru atau UMKM. Lantas seperti apa juga perkembangan UMKM saat ini? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah jumlah UMKM di Indonesia. Per Juli 2021 mencapai 65,5 juta. Kemudian share terhadap PDB mencapai 7.304 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 96,6%. Sementara mereka ataupun UMKM yang go digital sudah mencapai 12,5 juta UMKM. Ya, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Namun demikian, pemerintah menilai UMKM justru memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang saat ini. Di sisi lain, pemerintah terus memberikan insentif maupun bantuan agar di masa pandemi ini para pelaku usaha tersebut mampu bertahan.
Ya, berbagai usaha dan upaya juga sudah diberikan oleh pemerintah kepada UMKM agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah pandemi. Dan tidak hanya itu, tingkat kredit UMKM juga turut tumbuh di tengah pandemi. Seperti apa lengkapnya? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, ini adalah kredit UMKM di sepanjang tahun 2021, di mana tumbuh sekitar 1,7% secara tahunan atau year on year, sekitar 1.093 triliun rupiah. Kemudian dari sektor usaha kecilnya juga mengalami pertumbuhan double digit, 13,31%. Dan sektor usaha menengahnya juga mengalami kenaikan sekitar 8,58%. Sementara kalau kita lihat ada segmen usaha mikro yang terkontraksi mengalami penurunan 22,76%. Ya, pemerintah melalui perbankan terus mengembangkan UMKM khususnya di segmen mikro. Perbankan telah merumuskan strategi utama menumbuh kembangkan nasabah atau debitor existing, kemudian pemberdayaan tersebut mulai dari literasi digital hingga membantu nasabah menemukan bisnis model baru, termasuk juga digitalisasi pasar tradisional.